Apakah begitu? Nah, kalau kita membayangkan Indonesia emas itu di 2045, terus 2046 itu Indonesia apa? Coba Pika, kembali lagi di Prediktif bersama Babeh Iyo. Kali ini saya kedatangan politisi muda lah, namanya Mas Aryo Seno Bagaskoro ya Mas ya, kalau nggak salah. Betul. Nah, beliau dari Surabaya ya, jauh-jauh ke sini ya Mas. Udah berapa lama Mas di Jakarta Mas? Jauh-jauh ke sininya udah hampir 2 tahun nih. Tapi ya aslinya Surabaya. Surabaya ya Mas. Yeah. Mas, ini kita santai aja Mas. Awal Mas Seno terjun ke kancah politik ini apa Mas? Dan triggernya apa? Ya udah cukup lama ya Mas ya. Kalau ngomong awal mula itu saya itu dari tahun berapa? 2017 harusnya. Itu waktu aku masih sekolah tuh, SMP SMA. Itu pertama bikin gerakan gede di Surabaya yang konsolidasi anak-anak pelajar di Surabaya. Yang demo itu ya? Untuk kirim surat ke presiden. Oh. Jumlahnya waktu itu terkumpul 33.130 surat. Aku hafal karena aku yang ngitungin itu suratnya tuh. Dan kita kirim ke presiden. Nah, alasannya adalah kita ingin agar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu di Surabaya ada diskresi. Karena waktu itu berpotensi menghapus sekolah gratis karena diserahkan ke provinsi gitu kan. Nah dari situ waktu itu rame kan, kita kirim ke Jakarta, dan yang menarik adalah yang menerima aku waktu itu adalah sekretaris kabinet. Namanya Mas Pramono Anung. Yang sekarang jadi gubernur. Sekarang gubernur Jakarta. Nah jadi dari situ ternyata akhirnya aku jadi mantap gitu. Bahwa jangan-jangan di politik ini bisa jadi cara itu ya, sarana untuk kita berbuat sesuatu, do something lah untuk banyak orang, nggak cuma buat kita. Karena kalau bicara latar belakang keluarga, nggak ada satupun keluargaku yang backgroundnya politisi. Politisi nggak ada, ya kan, birokrat nggak ada, pengusaha yang kaya raya juga bukan. Gitu. Ayahku itu karyawan swasta, itu ya profesional ya. Bidangnya profesional. Terus ibuku dulu psikolog, itu terus jadi ibu rumah tangga, jadi nggak ada yang di politik. Tapi setelah peristiwa surat itu aku jadi makin mantap. Nah 2020 itu pertama kali aku ngurus KTA partai. KTA partai. Tuh, jadi lulus dari sekolah setelah bikin banyak hal gitu ya, bikin aliansi pelajar dan lain-lain. Terus lulus dari SMA aku merasa ya aku harus masuk parpol nih untuk mengaksentuasikan kehendak politik itu harus ada caranya, ada wahananya. Dan buat aku proses kaderisasi terbaik ya di partai politik. Jadi aku ngurus KTA di tahun 2020. Berarti Mas Seno termasuk yang percaya kalau seseorang mau rubah kehidupan bangsa itu harus terjun ke politik praktis gitu. Ya banyak cara sebetulnya. Aku selalu yakin bahwa politik itu bukan satu-satunya jalan. Tapi bahwa itu adalah salah satu jalan, iya. Gitu. Dan terbukti kan banyak orang juga yang kalau kita lihat ya cukup berhasil gitu. Karena apa? Politik itu bicara regulasi. Jadi seorang dokter juga bisa kok mengubah bangsa. Jadi seorang lawyer juga bisa mengubah bangsa. Kalau dokter kan ingat waktu 1908 itu kan. Artinya mereka bisa. Tetapi memang kalau mau bicara tentang regulasi, ya arenanya di politik. Dokter, apa itu adalah pelaksana regulasi, semua profesi yang lain. Tapi ada ambisi, bukan ambisi ya, ada tujuan nggak di Mas Seno ini ke dalam terjun politik praktis itu tujuannya apa? Apa yang diperjuangkan gitu loh? Ya aku percaya bahwa sebetulnya yang punya modal besar untuk bisa diajak mikir tentang bangsa dan negara itu kan kalimat yang diulang-ulang, bangsa dan negara. Yang bisa harusnya diajak bicara itu ya anak-anak muda. Itu karena secara pemikiran apapun ya, secara demografi, secara kualitas hidup. Hari ini teman-teman Gen Z dan milenial itu
berada di fase kehidupan yang paling tinggi indeks kesejahteraannya sepanjang umat manusia dari awal mula sampai sekarang. Ya. Nggak ada perang besar di dunia, kemiskinan ekstrim ditekan di mana-mana. Konflik geopolitik juga tidak setajam di angkatan baby boomer. Jadi milenial dan Gen Z ini punya modal ekosistem dunia yang sangat mendukung kesejahteraan. Satu sisi itu. Di sisi yang lain, demografi anak-anak muda itu juga khusus dalam konteks Indonesia itu sangat besar. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita bicara proyeksi sampai 2050 katakan. Kita ini akan betul yang dikatakan Presiden bahwa akan menjadi salah satu negara yang populasinya masih akan sangat leading. Mungkin hanya di bawah Cina, India, Nigeria, USA, Amerika. Ya. Tapi lalu di bawah itu ada Indonesia. Artinya kita akan jadi dan jumlah artinya adalah kekuatan. Itu. Dan menurutku cara untuk mengelola itu harus dengan tepat, dan cara yang paling tepat adalah mengajak bicara anak muda. Nah, sebagai bagian dari generasi itu yang punya privilege sejarah begitu besar, yang punya challenge proyeksi yang begitu kompleks, aku merasa aku harus ikut terlibat. Dan buat aku feel-ku di politik. Aku nggak menyarankan semua teman-teman harus jadi politisi semua, nggak juga. Iya, apa. Jadi cara itu juga banyak juga. Tapi kalau aku, menurutku apa yang bisa aku sumbangsihkan dalam gotong royong itu ya melalui politik. Ya, jadi itu yang aku ambil, Mas. Mantap juga ya, maksudnya insightful-nya dari Mas Seno ini baguslah sebagai pemantik anak-anak muda juga ya biar terjun ke politik. Iya. Tapi gini Mas, sekarang kan lagi heboh nih, masih sampai sekarang ya. Iya. Kabur aja dulu, terus Indonesia gelap. Menurut Mas, perspektif Mas sebagai kader politik dan anak muda bagaimana? Ini aku bicara nggak sebagai politisi deh, tapi aku bicara sebagai anak muda untuk isu yang ini ya. Karena yang bersuara itu kan mayoritas anak muda, teman-teman seangkatanku lah, 2000-an lahirnya. Buat aku, teman-teman muda di angkatan generasi ini itu punya tantangan sejarah yang nggak mudah, bebannya gede banget. Banyak yang bilang, para pakar itu, bahwa generasi kita itu generasi strawberry, strawberry, lembek apa gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita ini sandwich generation. Yes, sandwich generation. Artinya adalah generasi yang menanggung beban yang tidak mudah. Apa itu? Satu sisi dia harus berpikir masa depannya sendiri, kesejahteraannya. Di sisi yang lain dia harus mikirin orang tuanya, keluarganya. Benar. Ya kan? Menanggung beban keluarga. Padahal situasi dunia saat ini itu penuh ketidakpastian. Yes, sepakat. Ya kan? Lapangan kerja semakin berkurang. Terus expertise menjadi mati. Sekarang orang bingung. Banyak spesialisasi pekerjaan diambil alih oleh teknologi, AI makin kencang dan seterusnya. Sehingga lapangan kerja menjadi sangat kompetitif di dalam taraf yang predatoris. Maka dalam situasi itu bebannya gede. Nah, beban gede itu kan disebabkan ketidakpastian zamannya. Nah, mereka berharap akan menemukan kepastian dari pemerintah. Ini coba aku meriletkan diri dengan teman-teman ya. Tapi ternyata padahal pemerintah sekarang itu sebenarnya punya modal trust yang cukup tinggi. Kalau dilihat dari survei Kompas, itu kan modal trustnya tinggi banget, 81%. Suatu approval rating yang dicapai Pak Prabowo di 100 hari pertama, itu yang melampaui presiden-presiden manapun sebelumnya. Bahkan Pak Jokowi sekalipun yang katanya itu dilulukan orang segala macam, itu baru bisa 80% itu di akhir masa jabatan periode kedua. Artinya sebenarnya apa sih 100 hari pertama itu ngapain sih? Nggak ada kok program yang betul-betul dirasakan secara konkret, kan baru adaptasi, baru penyesuaian kementerian, baru uji coba, trial and error, simulasi anggaran dan seterusnya. Itu 100 hari pertama. Tapi kok kepuasannya tinggi? Nah, menurutku itu terjadi karena ada modal trust yang besar. Persoalannya muncul pada saat cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu. Artinya trust yang besar itu tidak digayung bersambuti dengan program kebijakan yang betul-betul memuaskan. Tapi kan masalahnya Mas, terkait survei memuaskan 80% itu, warganet kan mencibir 80% dari mana? Apalagi mengaitkan waktu itu Pak Prabowo pernah ngomong, survei kan bisa dipesan gitu. Iya, apapun ya. Buat aku
aku masih mencoba untuk percaya pada proses metode ilmiah. Katakanlah itu survei benar. Gitu ya. Survei itu benar dengan asumsi bahwa ya orang cuma percaya aja. Iya. Pada saat ditanya itu ya, aku bayangkan lah warga masyarakat Indonesia ditanya orang, kalau udah terlanjur percaya sama orang gitu ya, meskipun belum dapat apa-apa sekalipun, ya dari programnya, dari kebijakannya, puas nggak sama pemerintahnya Bapak satu ini? Jawabannya, oh saya puas, saya suka, top, karena trust aja. Trust aja ya. Percaya aja gitu. Tapi ternyata setelah 100 hari, ujiannya kan datang setelah 100 hari. Ternyata dihantam bertubi-tubi di media oleh kasus LPG. LPG ya. Oleh isu bahwa UKT akan naik. Oleh persoalan-persoalan yang datang pasca efisiensi yang dianggap kemudian di banyak kementerian itu tidak diartikan dengan tepat. Belum lagi keracunan MBG. Belum lagi soal MBG. Belum lagi soal wah macam-macam. Pertamina lah segala macam. Yes. Yang itu membuat orang loh, perasaan kemarin yang aku yakini dilakukan oleh pemerintah ini tidak seperti ini deh. Apalagi anak-anak muda gitu, yang kemudian menganggap bahwa jangan-jangan ini kok nggak sesuai sama yang kita harapin ya. Gitu. Nah itu yang kemudian membuat teman-teman muda yang berharap menemukan kepastian di pemerintah dari situasi semuanya yang mengindikasikan ketidakpastian, ternyata dikecewakan. Jadilah itu barang, Pak. Teman-teman marah dan ekspresinya tersalurkan melalui hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Jadi itu harapan, itu ekspektasi yang tidak ketemu dengan realita. Harapannya sekian, ternyata realitanya sekian. Itu belum lagi kemarin ramai pagar laut segala macam kan. Ya, cuman berhenti di kepala desa lagi. Makanya itu hal-hal semacam itu kan jadi sorotan dan buat teman-teman mungkin itu jadi hal yang sensitif. Nah, artinya sebetulnya ini kan ada hope yang besar dari masyarakat. Cara mengatasi persoalan seperti itu ya jangan diperparah dengan komunikasi publik yang nggak baik gitu. Tapi buktikanlah, selesaikan core permasalahannya, bukan dengan cara mengganti hashtag kabur aja dulu dibilas dengan influencer, wah ini kita apa dulu, itu kan. Terus Indonesia gelap, terus kaulah yang gelap atau segala macam. Itu kan cara apa ya, komunikasi publik yang jelek lah. Bukan begitu harusnya. Gitu. Yang harus diselesaikan itu adalah bagaimana meyakinkan teman-teman yang tadinya percaya itu, ya kan, menjadi benar-benar percaya dengan penanganan birokrasi yang betul-betul terlalu dengan baik, penegakan hukum yang berkeadilan yang tidak tebang pilih, yang betul-betul substantif. Itu yang harus kan program-program pemerintah yang betul-betul landing di masyarakat dengan baik. Cara menyelesaikan demo-demo yang terjadi itu adalah dengan resep itu tadi, bukan dengan komunikasi publik yang defensif. Menurutku itu harusnya. Cocok, sepakat sih kalau itu. Soalnya gini, apalagi kita kan melihat di Indonesia gelap itu semakin real pasca ada pemutusan PHK, Sintek itu 10.000 lebih kan. Belum lagi Sanken yang akan pergi. Belum lagi macam-macam lah Mas. Iya. Ditambah sebenarnya gini loh Mas. Kenapa ada hashtag kabur aja dulu yang aku perhatiin di sosmed? Karena aku melihat gini, lapangan kerja di Indonesia sebenarnya banyak. Tapi kualifikasinya itu yang mengada-ngada. Sedangkan di negara maju, umur itu nggak ada Mas. Jadi batasan umur nggak ada. Yang penting bagaimana dia mau belajar dan mau ngasah skill. Itu yang bikin kadang, wah kabur aja dulu naik itu loh. Ya, artinya ada public distrust itu aja. Dan hari ini PR terbesarnya adalah mengembalikan trust. Dan itu tidak mudah. Mengembalikan trust itu butuh suatu kesadaran bahwa rakyat ini hari ini sedang curiga terus dengan pemerintah. Betul. Kalau kemudian ini denial, akan semakin memperparah persoalan. Trust itu harus dikembalikan dengan rasa saling percaya. Nah ini kan kenyataannya hari ini masyarakat kita ini curiga terus. Iya. Pemerintah mau ngapain, ya kan? Selalu dicurigain. Ya nggak salah masyarakat, jangan disalahkan masyarakat. Benar. Itu adalah bentuk demokrasi yang kita sepakati bahwa rakyat juga harus menjadi bagian dari yang mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, PR terbesar dari kabinetnya Pak Prabowo hari ini itu menurutku adalah mengembalikan trust itu.
Dan itu gak gampang loh, Mas. Enggak gampang. Gak gampang loh. Itu yang aku bilang tadi, caranya bukan dengan menurunkan influencer atau buzzer untuk mendiffuse opini di tengah masyarakat. Cara seperti itu akan membuat masyarakat semakin resisten. Iya, betul. Gitu. Buat aku caranya ya menyelesaikan core-nya. Masalah reformasi birokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memastikan program pemerintah landing dengan tepat. Itu sudah. Nah, ini kan tadi Mas sudah ngomong masalah reformasi hukum ya. Ya. Nah, melihat hukum kita ini sebenarnya juga amburadul, Mas. Ya. Apa menurut saya sih mudah aja melihatnya. Kenapa? Satu, contoh kayak pemberedelan kasus karya lukis Mas Yosuf Prapto. Satu. Kedua, belum lagi Ben Sukatani. Belum lagi pementasan teater di daerah mana tuh, saya lupa. Nah, itu pun gimana ya? Apa ya, reformasi hukum kita tuh kayak belum lagi kasus salah penangkapan kemarin nih yang digobokan, yang masalah bekicot, belum lagi kasus Gama yang belum jelas, ya kan? Itu gimana, Mas? Ya itu tadi, itu satu kaitan ya. Itu awal mula distrust masyarakat kan dari hal yang bersentuhan langsung dengan hidupnya sehari-hari. Pada saat masyarakat merasa tidak secure, tidak safe dengan penegakan hukum, yang artinya mereka akan merasa bahwa sewaktu-waktu kita juga bisa kena nih dengan hukum yang bisa karet ke sana kemari. Iya, betul. Ya kan? Apapun mau ngapain jadi susah. Benar. Nah, dengan cara itu, dengan model realitas seperti itu, maka yang harusnya menjadi isu paling krusial adalah di soal penegakan hukum itu tadi. Baru yang lain-lain nih. Karena kalau penegakan hukumnya jelas, reformasi birokrasi akan mudah. Ya kan? Lalu orang akan kembali trust pada pemerintah. Landingkan program dari kementerian akan lebih mudah. Lalu endingnya apa? Endingnya pada saat misalnya ada investasi mau masuk, percaya diri. Benar. Ada kepastian di situ. Ya sekarang kalau investasi gimana, Mas? Banyak ormas kok. Makanya itu kan muaranya adalah di penegakan hukum lagi yang tidak tepat, yang masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Ini catatan yang sudah panjang sekali dibicarakan di banyak forum oleh banyak pakar sebetulnya, tetapi menjadi sulit untuk dilakukan karena memang ya gimana, kita sudah lama sekali berada di zona nyaman di isu di situasi hukum kita yang nggak ada kepastian ini. Di tengah hukum yang nggak pasti, orang bisa ngapain aja. Betul. Ditekuk-tekuk ke kanan, ditekuk-tekuk ke kiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa menimpa siapa saja. Ya, berat juga kan. Nah, jadi rakyat itu paling nggak enak pada saat ini. Maka menurutku PR-nya cukup banyak. Banyak banget. Cukup banyak, dan itu tidak bisa dengan cara berpuas diri dari 100 hari. Aku termasuk orang yang nggak sepakat dengan penilaian pemerintah 100 hari. Karena 3 bulan pertama itu pasti pemerintahan manapun pasti akan mulai dengan transisi. Dengan penyesuaian, dengan adaptasi, koordinasi lintas instansi, ya kan, belajar lagi tentang apa yang belum dia kuasai. Itu mau ngapain? Tapi tantangan yang sesungguhnya datang pasca 100 hari. Dan ini sudah pasca 100 hari. Benar. Tapi kemudian masyarakat masih banyak yang resah juga, maksudnya banyak yang saling curiga juga. Belum lagi penundaan CASN itu loh, Mas. Ini banyak juga. Banyak tuh teman-teman. Yang udah resign, belum lagi kemarin kepala BKKBN atau apa yang kemarin si Pak Zudan itu. Ya udah, kalau misalnya udah resign, coba aja kembali ke kantor. Lah, konsep resign aja tuh udah beda gitu. Artinya masyarakat kita terus-menerus melihat berita yang mengecewakan. Ya kan? Nah, ini nggak ada upaya yang dianggap konkret oleh masyarakat. Ya mungkin ada upaya. Aku masih mencoba untuk sangat optimistik ya dengan. Berarti Mas Seno masih optimistik Indonesia emas nih. Aku termasuk yang nggak suka mengglorifikasi soal Indonesia emas itu. Ya, soalnya kan saya ingat ketumnya Mas Seno kan. Nggak perlu lah Indonesia emas, Indonesia raya. Iya, artinya secara personal pun aku nggak terlalu confident dengan pembahasan tentang Indonesia emas itu, karena menurutku ya itu kan gagasan yang apa sih gitu. Karena ngomong 100 tahun merdeka, itu kan sama kayak kita ngomong 100 hari itu. Kayaknya ada tempo waktu tertentu, lalu kita perlu merayakan di hari kesekian atau di tahun kesekian kita merayakan. Sebenarnya apa sih yang kita cari? Kan bukan itu. Kita nggak ingin bernegara 100 tahun.
Ya. Kita ingin bernegara selamanya lah. Selama-lamanya. Sampai dunia kiamat. Dan itu perlu perbaikan demi perbaikan. Iya, betul. Kalau indikatornya hanya sampai 100 tahun, terus di tahun ke-101 kita nggak merayakan lagi Indonesia ini. Iya. Apakah begitu? Nah, kalau kita membayangkan Indonesia emas itu di 2045, terus 2046 itu Indonesia apa? Itu yang aku selalu, logika yang aku coba cerna itu apa sih gitu. Bukan kadang, aku juga sepakat dengan Mas Seno sebenarnya. Iya. Ngapain pakai ada istilah Indonesia emas? Gak perlu. Maksudnya kan kita nih ya sesuai lagu Indonesia Raya lah. Iya. Hiduplah Indonesia Raya udah sampai kapan? Iya kan? Nah, 2045 Indonesia emas. Berarti 2024 sekarang Indonesia apa? Nah, kita berarti nggak salah dong kalau ada yang membuat label Indonesia gelap. Kan jadi berbahaya kalau kita menghegemonikan tahun 2045. Kalau kita misalnya 2045 tidak sesuai dengan ekspektasi Indonesia emas, bagaimana harapan rakyat di tahun itu? Hancur lebur, Pak. Sudah menunggu bertahun-tahun untuk datangnya tahun itu, ternyata tahun itu misalnya kita tidak sesuai ekspektasi, wah bahaya. Maka buat aku itu nggak penting label-label itu. Yang penting adalah bagaimana perbaikan demi perbaikan itu dilakukan dari waktu ke waktu. Tapi bahwa aku masih berusaha untuk positive thinking, bahwa hari ini sebetulnya upaya perbaikan itu coba dilakukan. Tapi kan tidak mudah juga. Yang penting adalah pada saat ada upaya melakukan perbaikan, ada upaya orang untuk memberikan masukan dan kritik, jangan ditanggapi dengan defensif dong, jangan ditanggapi dengan denial dong, jangan ditanggapi dengan negatif dong. Tapi kan Presiden Prabowo yang denial Mas kemarin, yang bilang Indonesia gelap. Gak ada tuh yang gelap, pasti pidato aja. Ya, aku inget banget itu. Harus dicek yang ngasih bisikan ke Presiden. Kalau data yang disuplai salah, data yang disuplai nggak tepat, kan juga Presiden tidak punya cara untuk membuat pertimbangan. Iya. Kalau yang kita lihat adalah laporan dari UN, dari mana, bahwa Indonesia ini menuju ke sini, ya bisa-bisa aja kita menganggap itu suatu hal, kemarin tuh nggak ada apa-apa. Tapi kalau dari perspektif lain, sekali-sekali kita ngopi di warung kopi, ya kan, sekali-sekali kita mendengarkan bagaimana rakyat di bawah itu berkeluh kesah. Kalau aku nggak bisa memandang rakyat di bawah, aku juga bagian dari rakyat yang bisa aku lihat, dia melihat ke atas begini, wah ini elit-elit. Kita ini melihat rakyat seperti apa sih. Sekali-sekali coba bicara dengan mereka. Sehingga bisa tahu betul kebatinan kita-kita yang sedang berjuang di dalam arena ketidakpastian ini. Itu gimana sih dalam melihat negara? Itu gimana sih dalam melihat pemerintah? POV itu akan sangat membantu pemerintah untuk menanggapi kritikan, ya kan? Makian bahkan, cacian dari masyarakat dengan POV yang tepat. Karena jangan-jangan sebetulnya di dalam makian itu ada harapan untuk perbaikan. Betul. Menurutku itu. Jadi resepsinya aja yang harus diperbaiki. Iya. Ya kalau aku sih lebih concern masalah itu juga sih, hukum juga. Karena ya kita tahu lah waktu awal-awal konstitusi MK meloloskan Gibran segala macam, belum lagi menormalisasi itu loh. Maksudku tuh udah belum lagi sekarang nih Mas Teddy Letkol ya sekarang ya. Letkol Teddy itu kan jelas melanggar undang-undang TNI sebelumnya, tapi diabaikan. Kayaknya udah menormalisasi melanggar undang-undang gitu loh Mas. Iya, dan itu apa ya? Masyarakat kita kalau semakin dibeginikan dan tidak ada alat kontrol yang berani ngomong, itu kan berbahaya for the long run. Iya. Untuk jangka panjangnya kalau semua hal itu dijustifikasi, dinormalkan, maka ya apapun bisa dilakukan dan politik kita secara ekosistem akan menjadi tidak baik. Kenapa? Karena akan hanya bertumpu, ya, bukan lagi pada gagasan, bukan lagi pada ide, bukan lagi pada cita-cita. Tapi tumpuannya adalah hanya balas budi dan balas dendam, Pak. Itu. Jadi pada saat nanti roda berputar, ya kan kekuasaan itu kan nggak mungkin hanya di satu kelompok, satu orang, nggak mungkin. Itu pasti berputar gitu. Pada saat berputar orang lain yang berkuasa. Nanti gimana kalau semua penguasa kita itu berpikir, wah hukum bisa kita rubah-rubah, aturan main bisa kita ganti seenaknya. Makanya akan berpusat pada balas dendam dan balas budi. Iya, sama kayak kasus di DKI ini Mas. Sebenarnya kan habis banjir kan DKI. Ya contoh kayak kritikan keras kayak Mas Pram naik helikopter atau Bang Dul naik perahu karet. Mereka lupa nih buzzer-buzzer yang ya Jokowi atau apa, lupa bahwa dulu Jokowi pernah melakukan itu. Maksudnya oke, Jokowi waktu itu nggak naik helikopter, tapi setidaknya dia naik
naik perahu karet, naik gerobak sama digendong kan. Iya. Nah sedangkan Mas Pram kemarin kan ngomong, saya ditawari naik helikopter dan bisa melihat supaya bisa membenahi Jakarta dari atas Iya. gitu kan. Iya. Dan itu bukan buat gagagan, dan saya salutnya adalah kritik itu adalah vitamin. Iya, iya. Beda sama presiden, seolah-olah kritik itu kayak menegasikan gitu loh Mas. Ya, Mas Pram ini kan sudah lama menjadi politisi dan dia juga berasal dari keluarga yang biasa saja. Iya. Seingatku orang tuanya guru. Iya, guru. Artinya ya pada saat dulu meniti karir itu kan ya melihatnya ke atas begini. Iya. Bukan muncul dari atas lalu melihat ke bawah. Iya. Itu kan sesuatu yang berbeda. Dan mungkin itulah yang membuat akhirnya bisa memahami ya. Tapi padahal itu harusnya bukan jadi masalah. Orang bisa politisi ada yang dari atas lihat ke bawah, ada yang dari mana. Tapi ini masalah mental aja. Itu. Dan kalau mentalnya adalah menyatu dengan rakyat, mengerti penderitaan dan kesulitan rakyat, harusnya nggak sulit kok untuk memahami perspektif orang. Orang bisa berbeda pendapat. Demokrasi itu satu-satunya cara main menurutku. Yang dimana orang bercakap-cakap itu adalah suatu kehormatan. Iya. Itu. Dan itu punya posisi yang sangat tinggi di dalam demokrasi, orang berbincang-bincang itu. Dan perbincangan itu bisa apapun, bisa se-soft apapun dan bisa sekeras apapun. Iya. Nah, mereka siapapun tokoh yang lahir karena demokrasi, pemilu itu kan sarana demokrasi. Betul. Siapapun yang lahir karena sarana demokrasi yang dimainkan dengan benar, itu harusnya menempatkan percakapan publik itu sebagai forum tertinggi. Betul. Bukan berarti ini adalah suatu ancaman, bukan berarti ini adalah suatu hal yang harus dihadapi dengan cara yang yang mematikan gagasan. Itu malah akan menyulitkan untuk dirinya sendiri di kemudian hari. Yes. Sepakat. Sekarang mungkin kalau orang mikir jangka pendeknya, wah kritik-kritik dimatikan, diapain, dilawan dengan defensif, dengan denial, dengan apa. Mungkin sekarang enak. Orang yang berisik-berisik nggak ada, orang-orang yang ngomel-ngomel jadi nggak ada gitu. Tapi for the long run, pada saat ada orang namanya nyupir truk aja Pak, nyupir mobil aja, itu ada namanya blind spot. Blind spot ya. Dan itu bahaya sekali karena di blind spot itu berpotensi ada crash. Ya kan, blind spot. Nah, fungsi kritik itu adalah kan untuk mengingatkan di blind spot itu titik yang mungkin lepas, titik yang mungkin nggak terpantau, titik yang mungkin rakyat Indonesia itu nggak masalah dengan kegagalan. Gitu. Menurutku ya, rakyat Indonesia itu dengan program-program yang apapun itu pemerintah lakukan, nggak masalah kalau itu ada uji cobanya, ada salahnya, ada apanya. Nggak masalah, sampai di tahap tidak masalah. Meskipun secara perangkat negara punya anggaran untuk melakukan kajian, untuk membuat tim. Tapi meskipun gagal sekalipun, terekstrim ya, tidak masalah. Yang penting, jangan sampai rakyat menangkap kesan bahwa pemerintah dan dia itu berada di kubu yang berbeda. Itu aja. Kalau coba pemerintahnya bareng-bareng ngerasain, itu pasti. Dan pada saat dimarahin itu ya, mendengarkan dengan penuh perhatian gitu. Dicaci maki, ya nggak apa-apa, kita cari solusinya. Ini menganggap itu sebagai bagian dari vitamin yang Mas sampaikan tadi, maka nggak ada masalah. Iya benar. Karena aku melihat gini Mas, kalau Mas Seno bilang 100 hari kan. Aku melihat kayak 100 hari Mas Pram Bangdo ini udah mulai ada beberapa nih yang udah ditepati. Contohnya masalah kasus Bayam ya kan. Di itu kan. Belum lagi Persija JIS sebagai home base. Maksudku ini baik gitu loh. Iya. Walaupun ada kritik atau sana sini, mereka nggak terlalu defensif atau menyebarkan pakai influencer atau buzzer gitu. Ya udah terima gitu. Beda sama halnya yang aku bilang tadi, di pusat kok jadi begini gitu. Gitu loh Mas. Iya. Termasuk kan soal macam-macam ya, masalah makan sarapan gratis yang akhirnya nggak jadi dipindah ke kantin kan, ke anggaran kantin. Itu kan sesuatu yang mengajak publik untuk berdiskusi. Karena sebenarnya yang punya Jakarta ini kan ya masyarakat Jakarta. Iya. Jadi kalau ada perubahan dari program, ya diskusi dong. Diskusi. Ini kita gimana nih? Karena di pusat kayaknya maunya program makan bergizi gratis jadi punya mereka. Kita nggak boleh ikut-ikut. Kalau dijadikan kantin gimana? Kan diskusi.
Tapi setidaknya Mas Pram terbuka gitu. Makanya itu, kalaupun katakan program itu ditolak rame-rame, kita tidak mau kantin. Gitu. Apakah Mas Pram akan bereaksi dengan marah-marah? Aku rasa enggak. Kalau aku sih setuju sebenarnya renovasi kantin. Jujur ya, karena aku melihat masih banyak sebenarnya sekolah-sekolah di Jakarta. Kantin-kantin di sekolah itu masih jelek gitu. Ya. Artinya kan ada kebermanfaatan dan masyarakat ada ruang. Iya. Untuk melakukan proses berpikir, proses dialektika, proses interaksi, dan itu good. Buat aku it's very good. Iya benar. Nah, masalah mental aja. Mental. Gitu. Bagaimana pemimpin itu mau mengajak rembukan warganya, mengajak diskusi warganya, membuka ruang untuk mungkin ada perspektif yang berbeda, mungkin ada masukan yang nggak sama dengan yang diinginkan, dan itu wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Iya. Gitu. Dan aku senangnya itu nggak terlalu defensif segala macam itu sih Mas. Nah ini kembali lagi ke pembicaraan kita semua ya Mas. Oke. Berarti Mas juga melihat gini loh, karhut marhut di negeri ini apa sih bagi Mas Seno harapan pemuda di Indonesia gitu? Iya. Teman-teman muda itu sekali lagi yang dibutuhkan cuma kepastian akan masa depannya. Masa depan mereka itu nggak usah ada pemerintah yang programnya salah-salah, ada apa-apa. Ekosistem dunia hari ini aja itu udah serba tidak pasti, Pak. Tidak pasti. Ya kan? Mau sekolah, lulus kuliah, ada kepastian apa dia diterima di kampus yang baik? Tidak ada di generasiku. Kalau dulu orang zaman sekolah, mungkin aku dengar cerita dari senior-senior, datang sendiri ke sekolahnya, daftar-daftar sendiri, masuk. Sekarang untuk masuk SMA aja, itu repotnya setengah mati loh. Iya benar. Ya kan? Ada yang sistem zonasi lah. Nggak jelas kan. Ada yang ini ganti lagi. Nggak pasti. Masuk SMA aja repot. Loh gimana? Masuk SMA belum yang lain-lain. Masuk kuliah ada SNMPTN dulu zamanku ya, SBMPTN. Ada apa ujiannya berjubel, nilainya harus progresif naik apa-apa. Nggak pasti. Dan itu tidak menjamin bahwa dia akan diterima. Sebenarnya pasti ada Mas. Apa tuh? Jadi menteri dulu, disertasi Mas. Ya, itu kan terjadi untuk kaum dewa-dewa Pak. Buat yang sehari-hari begini-begini kan nggak ada kepastian. Iya, anak-anak muda kita nggak punya kepastian. Habis soalnya saya ngomong begitu gitu Mas. Soalnya gua capek-capek kuliah ya kan. Lihat ada menteri yang kita udah tahu lah. Terus udah gitu kampus yang menurut kita bagus kok mau cuma nanya. Suruh ulang kalau coba orang biasa. Langsung di DO kan. Itu yang aku bilang tadi. Masyarakat kita itu punya batas toleransi yang sangat tinggi terhadap kesalahan dan kegagalan pemerintah. Sebetulnya. Asalkan pemerintahnya juga solid sama rakyatnya. Benar. Kalau rakyatnya merasa bahwa dia ini orang makhluk yang berbeda dari aku, dari teman-temanku, dari tetanggaku, disitulah asal muasal persoalan dimulai. Orang akan membuat garis demarkasi. Ini saya, ini kami, ini kamu. Iya. Kamu ini sedikit. Tapi kok begini yuk caranya. Itu akan mulai problem jadi dimulai. Maka hari ini anak-anak muda ini problemnya cuma satu Mas menurutku. Apa itu Mas? Gak ada kepastian. Tidak ada kepastian akan masa itu depan. ya. Betul. Setelah lulus kuliah, kuliah itu repot loh Pak. Ya kan, repotnya setengah. Semua orang yang pernah kuliah pasti merasakan. Wah, repot. Belum lagi dosen dianggap dewa. Nah, kan macam-macam ya, itu kerepotannya. Nah, sudah begitu dia lulus kuliah, bersusah payah, berjerih payah, berkeringat kuliah. Lulus, nggak ada kepastian Pak mau ngapain ini kita. Iya. Habis dia pakai toga apa segala macam, mau kemana? Lapangan kerja. Repot. Pabrik-pabrik yang awalnya punya ini aja banyak yang tutup sekarang. Ya kan? Belum lagi kerja-kerja di mana-mana. Persaingan kerjanya juga semakin ketat. Terus lagi teknologi makin canggih, ganti sama AI segala macam, robot. Lalu ditambah lagi dengan ketidakpastian pemerintah, CPNS-nya ditunda ini. Repot perkara. Masuk ke Mas Seno. Repot perkara, Pak. Aku di DM berapa banyak orang itu di medsosku tentang yang teman-teman yang curhat soal CPNS itu. Dan itu nggak dipikirkan loh, 6 bulan itu ngabisin tabungan buat teman-teman ya. Apalagi yang udah berkeluarga loh Mas. Ada yang udah berkeluarga, ada yang apa. Megap-megap Pak. Megap-megap. Dan itu tidak dipikirkan dampaknya pada saat melakukan. Nah makanya buat aku, kalau pemerintah tidak bisa mengurangi beban penderitaan dan kesengsaraan hidup anak-anak muda karena masa depan yang tidak pasti itu. Minimal jangan menambah ketidakpastiannya.
Kalau tidak bisa memberi kepastian, ya minimal jangan menambah ketidakpastian. Betul. Dan hari ini kan semua serba tidak pasti. Beli Pertamax, dapatnya Pertalite. Minyak kita oplosan. Kan itu kan yang dipamerkan oleh pemerintah kita kepada masyarakat. Nah itu yang masalahnya adalah public distrust itu tadi yang semakin jadi-jadi. Akar muasal akar permasalahannya ada di situ. Oke. Buat aku anak-anak muda sekarang gampang. Beri saja dia kepastian akan sesuatu tentang masa depannya. Kalau ibaratnya kalau orang nembak itu loh Pak, mau jadian gitu ya. Nah, pemerintah itu kan hubungan rakyat dan negara itu kan seperti orang bercinta. Orang pacaran Pak. Iya kan? Menembak itu. Digantung gitu. Tidak pasti. Ya lama-lama ya ngapain ini aku ini harus suka sama orang ini sama ini barang, ganti aja yang lain, kan akan berpikir seperti di ghosting ya. Di ghosting lah, diapain, ini nggak jelas semua, serba nggak jelas. Butuh kepastian anak sekarang. Itu aja simpelnya. Siap. Mantap juga ya ini penjelasan Mas Seno. Mas, sebelum penutup nih, last question. Kongres PDIP kapan? Dari tadi kita ngomongin negara, sekarang baru ngomongin partai ini. Iya, jadi ini last question aja last question ya. Iya. Sampai hari ini kita masih menghormati teman-teman semua yang berpuasa. Artinya di bulan puasa ini ya semuanya menahan diri dan menahan semuanya, syahwat politik, menahan apapun, dan kita ikut berpuasa dan ikut menjadikan puasa ini menjadi bulan kontemplasi. Jadi puasa dalam hal apapun kan bukan hanya soal nggak makan nggak minum. Jadi belum ada kepastian nih Kongres PDIP kapan? Dan yang pasti harusnya ya karena dengan kondisi itu ya nantilah. Tapi yang pasti harus tahun ini. Karena secara siklus tahunan ya memang jatuhnya di tahun 2025. Dan aku sangat paham kenapa kok banyak orang yang penasaran tentang Kongres PDI Perjuangan. Dan ini pertanyaan yang sebenarnya di banyak podcast sudah ditanyain ke aku. Iya. Tetapi memang kita akan sama-sama menunggu dan harapannya memang betul-betul Kongres itu tidak hanya untuk partai tapi juga ada manfaatnya untuk rakyat. Ya. Karena aku ingat pada saat Rakernas ya, menjelang Pilpres 2024, Rakernas partai di J-Expo Kemayoran itu nggak ngomongin partai. Yang diomongin pada waktu itu adalah tentang badai El Nino, tentang kekeringan, tentang kedaulatan pangan, tentang diversifikasi pangan gitu. Dan buat aku sebagai kader partai muda ya, melihat ada gestur politik kayak begitu, ini partai keren banget itu waktu itu. Karena ini orang semua sibuk bahas politik praktis ya kan. Waktu itu Mulyono masih datang nggak sih? Masih, Pak Jokowi masih datang. Gitu Pak Jokowi ya. Masih ya datang waktu itu ya. Wah, masih banyak yang ini kan, orang bahas koalisi apa-apa, calon presiden, calon wakil presiden, begitu-begitu. Iya betul. Ternyata waktu itu PDI Perjuangan membuat Rakernas yang bahas tentang pangan. Jadi banyak yang kecilik juga. Wah, ini maksudnya gimana ini partai. Nah, makanya kita betul-betul berharap, sebagai kader aku berharap Kongres nanti pun juga tidak hanya untuk bicara tentang politik kepartaian, tapi juga untuk bagaimana menemani rakyat di tengah situasi saat ini yang serba tidak pasti itu. Siap. Jadi kita persiapan yang matang lah, nanti waktu mendekati kita kabarin. Nah, siap, makasih Mas Seno atas waktu luangnya udah mau hadir di Cuap Dikap nih. Thank you. Jangan lupa ya sobat semua di like, subscribe, dan komen. Terus itu disebar nih sama kalian. Terima kasih Mas Seno. Terima kasih.